Aku ingin bertanya pada kalian, pernahkah kalian meragukan diri kalian sendiri? Pernahkah kalian merasa tidak pantas bergaul dengan teman-teman kalian? Atau kalian pernah merasa tidak yakin dengan pekerjaan yang kalian lakukan? Ya, semua orang pasti mengalaminya. Dan hal ini yang dinamakan dengan insecurity. Insecurity atau bisa dikatakan sebagai perasaan tidak aman yang mungkin saja pernah kamu alami. Ketidakamanan atau insecurity ini bisa terjadi saat kamu merasa malu, bersalah, kekurangan, atau bahkan tidak mampu. Biasanya yang kerap terjadi adalah saat merasa tidak aman, seseorang cenderung hidup dalam ketakutan. Setelah itu, semakin merasa tidak percaya diri. Akibat yang ditimbulkan adalah seseorang bisa menjadi takut berinteraksi dengan orang lain. Padahal sesungguhnya, interaksi merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, alasan yang kuat mengapa seseorang merasa tidak aman adalah mereka menilai diri mereka sendiri terlalu rendah dan tidak percaya diri. Ketika seseorang merasa tidak percaya diri, entah itu misalnya karena warna kulit, tinggi badan, berat badan, bentuk wajah yang tak sesuai dengan keinginannya, maka kamu akan memancarkan aura canggung. Pada dasarnya, insecurity merupakan hal yang wajar. Namun tentu saja, perasaan ini bisa menjadi masalah besar kalau kamu merasakan ini berlarut-larut. Insecure atau tidak percaya diri. Kita malu terhadap fisik kita. Padahal itu hal yang seharusnya kita banggakan. Kebanyakan orang yang merasa malu terhadap fisiknya sendiri. Ada beberapa penyebab dari insecurity. Apa saja penyebab dari insecurity itu sendiri? Pada dasarnya semua manusia itu punya harga diri. Harga diri adalah perasaan seseorang tentang seberapa berharga dirinya sendiri. Harga diri ini muncul tidak hanya berdasarkan penilaian seberapa berharga diri kita di mata kita sendiri, tetapi juga seberapa berharga diri kita di mata orang lain. Bagaimana caranya agar kita tahu bahwa kita berharga bagi orang lain? Salah satu caranya untuk kita tahu berharga atau tidaknya adalah berdasarkan penilaian kita sendiri. Khususnya dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Familiar kan dengan kata-kata itu? Kayak gini misalnya. Aku lebih berharga gak ya dibanding dia? Apakah aku tetap berharga buat orang-orang di sekitar aku ketika udah ada orang yang lebih baik? Kata-kata itu atau pertanyaan-pertanyaan tersebut ke diri kita sendiri, jawaban kita adalah nggak merasa berharga. Disitulah perasaan insecure itu muncul. Ada menolehkan masa lalu. Mungkin kamu memiliki masa lalu yang gelap. Itu membuat kamu merasa tidak layak untuk hidup. Tapi kamu harus ingat, masa depanmu tidak ditentukan oleh apa yang kamu lakukan kemarin, namun ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Apa saja yang sudah berlalu, biarkanlah berlalu. Jangan membiarkan masa lalumu mendefinisikan siapa dirimu sekarang. Ada overthinking. Overthinking atau terlalu banyak berpikir. Itu tidaklah baik bagi kesehatan kamu. Bukan berarti kamu menjadi orang cuek.
Namun jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Jangan selalu berpikir bahwa kamu tidak berharga. Ada beberapa cara mengatasi insecurity. Yang pertama, jangan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain. Entah bagaimana, seringkali apa yang kita lihat di media sosial nampak sangat indah. Rasanya sulit bukan untuk tidak membandingkannya dengan apa yang kita punya. Oleh karena itu, cobalah kurangi penggunaan sosial media agar kamu tidak fokus dengan kehidupan orang lain dan tidak membandingkan dengan diri sendiri. Selain itu, biasakan untuk selalu bersyukur dengan segala yang kamu miliki agar perilaku dan pikiranmu menjadi lebih positif. Percayalah bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Selanjutnya, berusaha untuk tetap berpikir positif. Hidup itu ibarat roda yang berputar untuk setiap orang. Di satu waktu, terkadang seseorang bisa berada di atas, dan ada kalanya ia akan berada di bawah. Namun, setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menyikapi persoalan yang terjadi pada hidupnya. Ada orang yang ketika menghadapi masalah selalu menyalahkan diri sendiri terus-menerus hingga dirinya sendiri menjadi stres. Namun ada pula yang terlihat santai karena bisa memikirkan sisi positif dari masalah yang terjadi. Hal ini tergantung pada pola pikir masing-masing dan bagaimana mereka memandang suatu masalah. Cobalah untuk terus berpikir positif tentang apapun yang terjadi dalam hidupmu. Dengan begitu, kamu bisa menyelamatkan diri dari perasaan-perasaan negatif seperti rasa khawatir, rasa bersalah, dan rasa takut yang bisa menguras energi. Sebagai contoh, jika temanmu membatalkan acara secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, hindari rasa kecewa yang bisa membuat pikiranmu dipenuhi oleh prasangka buruk mengenai temanmu atau bahkan dirimu sendiri. Lihatlah sisi baiknya. Misalnya kamu jadi memiliki waktu luang untuk me time. Dan berhenti menyalahkan diri sendiri. Melawan pikiran negatif memang tidak mudah. Namun, jika tidak dipaksakan, kamu akan terus dihantui rasa cemas, bahkan sampai menyalahkan diri sendiri. Ingatlah bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Jadi, jika kamu masih berpikir seperti aku selalu membuat kekacauan dimanapun, ubah pikiran tersebut menjadi realistis seperti terkadang aku membuat kesalahan, tetapi aku selalu belajar dari kesalahan itu.